Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, sebelumnya semuanya udah pada tahu metode yang berpusat kepada guru itu seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang berpusat kepada guru itu adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi yang berpusat pada guru tersebut, dari guru tersebut gitu maksudnya ya. Jadi semua perencanaan dan instruksinya itu guru itu sendiri yang mengatur. Nah, untuk lebih jelasnya disimak ya videonya. Adapun pengertian metode pembelajaran tersendiri yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan bahwasannya kalau metode itu adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menuju lebih baik lagi, seperti itu. Nah, metode pembelajaran yang berpusat kepada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi yang berpusat pada guru tersebut. Nah, dalam metode ini seorang guru itu bertanggung jawab secara penuh, dalam artian guru tersebut yang menyiapkan bahan ajar dan juga menguasai kelasnya, jadi tidak monoton kelasnya gitu, bisa menghandle kelasnya gitu, dan juga guru tersebut bertanggung jawab atas pemahaman siswa-siswanya. Jadi sebagai guru kita nggak bisa kalau misalkan harus secara dadakan menjelaskan materi itu, karena dikhawatirkan akan ada siswa yang tidak paham terhadap materi tersebut. Loh, kok guru yang harus bertanggung jawab penuh atas ketidakpahaman siswa? Oh tentu, karena guru itu tugas utamanya adalah menerangkan atau menjelaskan materi kepada siswa-siswanya. Nah, sedangkan siswa tugasnya itu adalah mendengarkan atau menulis apa yang guru ucapkan. Jadi siswa itu tergantung gurunya, jadi nggak ada kalau misalkan siswa itu nggak paham malah siswa yang disalahkan, nggak, tapi mungkin ada yang salah dari cara guru tersebut dalam menyampaikan materinya, seperti itu. Loh, kok bisa kayak gitu? Lah iya, karena nggak semua murid itu kan terus berfokus sama pembelajaran, terus fokus sama tujuan mereka datang ke sekolah itu untuk belajar. Tapi ada sebagian murid yang terkadang hari itu mereka nggak tahu mau ngapain datang ke sekolah. Padahal jelas-jelas di sekolah tempatnya belajar, tapi kadang mereka berpikir hari ini aku ke sekolah mau main, hari ini aku ke sekolah karena aku pengen dapat uang jajan. Nah, seperti itu. Nah, dan tugas kita sebagai guru itu mengingatkan kembali bahwasannya mereka datang ke sekolah itu untuk belajar. Jadi harap diperhatikan guru sedang menerangkan gitu. Nah, makanya kalau di kuliahan itu, kalau kata pimpinan STAI itu ada istilahnya kupu-kupu kuliah pulang. Nah, itu salah satunya kupu-kupu ini tercipta karena mereka nggak tahu mereka datang ke kampus mau apa gitu. Guru itu ibarat ibu, dan murid atau siswa itu seperti bayi umur 2 tahun yang baru dilepas sapi gitu ya, yang baru lepas susu. Nah, walaupun dia udah disapi tapi kan dia tetap butuh sama ibunya. Begitupun murid sama gurunya. Udah dewasa apapun, setinggi apapun tingkatannya, tetap guru masih berperan penting di situ. Dan kita sebagai murid, sebagai siswa, atau sebagai mahasiswa, kita nggak ada hak buat ngebeda-bedain antara dosen A dengan dosen yang B. Dan tidak bisa menyamaratakan semua guru itu sama. Karena mereka semua itu, para guru-guru itu punya ciri khasnya masing-masing dan punya metode yang sudah mereka dalami masing-masing. Dan pasti tentunya juga berdasarkan hasil penelitian dari para ahli yang diamalkan oleh mereka semua gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua guru itu sama. Dan di sini ada beberapa metode loh yang akan aku jelaskan. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah itu bisa diartikan sebagai cara penyajian pelajaran melalui penuturan secara lisan atau menjelaskan langsung kepada kelompok siswa. Nah, dan ini tuh sudah sangat umum karena banyak sekali guru-guru yang melakukan metode ceramah ini gitu. Jadi ceramah itu bukan selalu di atas panggung, tapi bisa juga dalam kelas kita berbicara di depan siswa dan menjelaskan pembelajaran yang secara langsung gitu, secara langsung kepada siswa, dan langsung bertanya secara langsung kepada siswa. Itu
metode ceramah seperti itu. Dan yang kedua ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang kedua ada mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada siswa. Nah, perlu kita ketahui kalau misalkan metode demonstrasi itu cara penyajian dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada anak didik gitu atau kepada siswa. Misalkan hari ini tentunya dengan membawa alat peraga ya. Misalkan hari ini akan belajar tentang peta Indonesia. Nggak mungkin kan kalau misalkan guru menjelaskan peta tapi menggunakan metode ceramah gitu. Nah, tentunya guru juga harus membawa globe atau membawa peta Indonesia dan menunjukkan secara langsung bahwa letaknya Papua itu di sebelah sini, letaknya Bandung sebelah sini, seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan metode demonstrasi. Dan yang ketiga ada metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab ini biasanya dilakukan secara guru mengajukan pertanyaan secara langsung kepada siswa. Nah, dan ada tujuan tersendiri ya dari metode tanya jawab ini. Salah satunya kita bisa mengetahui bahwasannya siswa sudah paham materi ini dengan baik dan siswa ini belum memahami materinya dengan baik. Nah, dengan itu kita bisa membuka kesempatan atau memberi kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk mengajukan pertanyaan balik kepada kita tentang materi yang belum dia pahami. Seperti itu. Dan juga metode tanya jawab ini juga secara tidak langsung, secara tidak disadari dia mengadakan kompetisi secara sehat, yakni kayak misalkan yang murid yang A dia selalu aktif menjawab, kemudian murid yang B kok itu yang si A bisa sih ngejawab masa aku enggak, akhirnya dia mencoba untuk menjawab. Seperti itu yang dinamakan kompetisi sehat gitu, dan kita memberi peluang mereka untuk berani berbicara secara sistematis. Ciri-ciri metode pembelajaran yang berpusat pada guru ada beberapa poin ya. Di antaranya yang pertama itu ada guru berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini guru itu menduduki 3 peran. Yang pertama ada sebagai peran perencana, jadi guru itu yang merencanakan atau menyiapkan segala materi, dan peran sebagai penyampai informasi, guru yang menjelaskan materi-materi yang sudah disiapkan sejak lama, dan juga guru sebagai evaluator. Nah, guru ini ketika di akhir pembelajaran dia harus bisa mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas itu pada hari itu gitu. Jadi kita nggak bisa setelah mengajar lalu pergi. Nah, di sini kita kalau seperti itu berarti kita tidak menduduki peran kita sebagai evaluator. Nah, dan untuk ciri yang kedua itu siswa itu sebagai objek belajar. Nah, sebagai objek belajar itu kesempatan siswa untuk mengembangkan bakatnya dan minatnya itu masih kurang dimaksimalkan. Nah, di sini guru bisa memaksimalkan itu semua dengan cara kita ketahui terlebih dahulu bakat siswa tersebut, dan lalu kita beri kesempatan dia untuk mengembangkan bakatnya dan kemampuannya di bidang itu dengan cara kita yang melatihnya, kita dulu yang mencontohkannya, baru muridnya yang mengikuti, sehingga dia bisa ide-ide kreatifnya itu bisa keluar dan dimasukkan ke bakat-bakat dia ke situ gitu. Jadi nanti makin berkembang. Nah, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Nah, di sini kebanyakan ya di sekolah-sekolah itu mereka terlalu formal, jadi cukup duduk dan mendengarkan gurunya menjelaskan. Padahal di situ ketika ada pembelajaran yang menjelaskan tentang alam, kita sebagai guru nggak ada salahnya buat mengajak para murid untuk keluar kelas gitu dan terjun ke alam secara langsung, tapi tetap dengan pengawasan gurunya. Nah, setiap metode-metode pembelajaran itu mempunyai kekurangan dan kelebihan layaknya manusia, nggak semuanya sempurna. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, metode ceramah itu kelebihannya itu dia sangat ramah ya, maksudnya sangat murah juga karena tidak memerlukan banyak acara untuk melakukan metode ceramah. Kita tidak perlu menyiapkan media pembelajaran, tidak perlu menyiapkan alat peraga gitu, karena kita hanya mengandalkan tutur kata yang baik dan benar. Nah, terus ceramah juga dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas. Nah, jadi kita tuh bisa guru itu bisa cukup merangkum pembelajarannya aja gitu dan menyampaikan pokok-pokok materi gitu. Juga ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Waktu yang singkat, guru dapat menyajikan materi tersebut, bisa jadi nggak perlu
menggunakan waktu yang banyak gitu, karena nantinya anaknya juga bakal bosan kalau kita terlalu kepanjangan ngomongnya gitu. Misalkan yang tadinya 1 jam kita malah kelebihan jadi 2 jam, nanti anaknya jadi bosan karena kan kalau ceramah kan cuman mengandalkan tutur kata aja gitu, cuman mengandalkan suara kita aja tanpa bisa melihat apapun gitu, melihat video atau gambar gitu. Jadi dikhawatirkan anaknya mengantuk atau bosan dan nanti malah tidak terserap pembelajarannya seperti itu. Dan metode ceramah itu memiliki beberapa kekurangan, yaitu salah satunya siswa hanya menyerap materi yang disebutkan oleh guru tersebut gitu, jadi tidak bisa meluas si materi pembelajarannya. Terus guru juga kurang bisa mengetahui mana siswa yang sudah paham dan mana siswa yang belum paham. Yang ketiga, jika guru yang tidak memiliki tutur kata yang baik atau terbata-bata, itu materinya akan sangat sulit sekali diserap oleh siswa. Dan yang terakhir, metode ceramah yang tidak menggunakan gerakan atau terlalu verbal, dia akan vakum dan akan monoton gitu. Jadi lebih banyak lagi peluang siswa untuk mengantuk dan tidak memahami pembelajaran. Seperti itu kekurangan metode. Nah, yang kedua ini ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, untuk kelebihannya, materi bisa lebih menarik perhatian siswa gitu, karena kan kita mempunyai alat peraga untuk dipraktekkan bersama-sama. Dan yang kedua juga, melalui metode demonstrasi juga terjadinya verbalisme itu akan dapat sangat dihindari gitu, karena seluruh siswa langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan dan mereka bisa melihat langsung gitu ke bahan-bahan tersebut. Dan untuk kekurangannya, metode demonstrasi ini memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan metode demonstrasi itu bisa gagal. Nah, terus juga memerlukan biaya yang lebih mahal dibanding metode ceramah, dan juga memerlukan kemampuan atau keahlian khusus dari guru tersebut seperti itu. Jadi kalau guru yang nggak punya keahlian tersebut bisa gagal metode demonstrasi ini kayak gitu. Nah, kesimpulannya, semua metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tergantung kita sebagai guru yang menggunakan metode tersebut. Dan kita juga harus tahu kita mampunya di metode mana nih. Kalau kita bisa menggunakan, kalau kita cuma bisa menggunakan metode ceramah, oke, perdalami metode ceramah dan cari bagaimana caranya supaya nggak bosan gitu, supaya siswanya juga nggak bosan dan kita juga bisa tetap jadi nahkoda di perahu tersebut gitu, di perahu-perahu siswa kita gitu. Dan terus juga kalau misalkan kita ingin menggunakan metode demonstrasi, nah berarti kita harus mempelajarinya dari jauh-jauh hari gitu, nggak cukup dengan 1 hari aja gitu, karena kan bidang kita bukan di situ. Dan kalau bidang kita bukan di situ, jangan memaksakan kehendak kita, karena nantinya kasihan ke anak-anaknya juga. Nah, dan kita juga boleh loh menggabungkan semua metodenya. Kita bisa menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan alat peraga, dan dimana alat peraga tersebut termasuk ke metode demonstrasi. Dan terakhir kita mengadakan evaluasi dengan cara metode tanya jawab seperti itu. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.